Aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Jamaluddin, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN Sungai Baring, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pak Heris Setiawan Eskom, beliau adalah pengajar praktek yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian Ibu Atri Apriani MPD, beliau adalah sebagai fasilitator dari calon guru penggerak Angkatan 7. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Peserta didik suka melanggar peraturan yang ada di sekolah sehingga mendapatkan hukuman, serta dapat mempermalukan peserta didiknya. Tujuan aksi nyata. 1. Membuat peserta didik menjadi disiplin. 2. Membuat peserta didik menjadi kuat. 3. Menumbuhkan budaya positif di sekolah. Membentuk keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Tindakan. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan dan menanamkan budaya positif serta keyakinan kelas di sekolah. Membuat teman sejawat untuk melakukan demonisasi pemahaman materi budaya positif terhadap keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru. Dukungan yang dibutuhkan. Kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan warga sekitar. Adapun prasarana dan sekolah serta orang tua atau wali peserta didik. Kegiatan penerapan budaya positif di SDN Sungai Baring bisa Bapak Ibu lihat di video ini. Tulislah kesepakatan kelas yang kamu inginkan pada waktu kita belajar di dalam kelas. Ya, tulislah kesepakatan kelas pada waktu pembelajaran. Tempellah kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ya, silakan Mel. Oke, ya, lanjut. Selanjutnya, ya, dimanapun kalian berdasarkan. Ya, selanjutnya Aulia. Ya, kemudian Rizky. Ya, saya sudah saja dulu. Kemudian Aska. Siap, Habibie 2. Habibie 1. Dimanapun kalian berdasarkan. Ya, selanjutnya Melati. Ya, oke. Oke. Siap-siap sampai.
Nah, inilah namanya kesepakatan kelas yang ada di SDN sama. Ya, ini adalah tanda tangan karena mereka sudah menyepakati bahwa di kelas itu tidak ada yang berbicara kemudian dan lain sebagainya. Selanjutnya anak muda ya. Halo. Boleh anak tenang-tenang, boleh bagaimana? Ya lanjut. Tiga satu. Ya gimana Kak bisa? Ya, lanjut. Jaja. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat ini yang insyaallah nanti kita akan menjabarkan sebatas kemampuan pengetahuan Ibu tentang PKG dan PPKS. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Jamal mengisi tugas dari guru penggerak, yaitu nanti akan memberikan arahan yang insyaallah juga akan berjudul pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif ini masalah berkaitan dengan anak didik kita yang mana sekarang sering terjadi perundungan dan juga ini kita sering memberikan hadiah-hadiah kepada anak didik yang sebenarnya itu ada imbasnya, keburukannya, padahal yang kita baik ya. Jadi kita kada boleh lagi memberi anak didik itu hadiah-hadiah, padahal positifnya merangsang anak didik untuk belajar. Misalnya kalau nilainya 10 diberi hadiah ya, itu memang positif, baik.
Nah, tapi bagi anak didik itu nanti bukan lagi yang merupakan kewajibannya untuk belajar, tapi yang hanya sekedar mengejar nilai, mengejar hadiah, mengejar upah. Nah, jadi kita bisa memberikan reward, memberikan beliau sampaikan itu pengimbasan budaya positif. Yang kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana pada hari ini. Tak lupa pula kita lakukan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Sungai Beringin beserta Dewan Guru SDN Sungai Beringin dan seluruh pengajar ataupun guru tahfiz pada kesempatan ini. Adapun hari ini ulun bukannya memadahi, tapi ulun hanya menyampaikan adalah memadahi pihak ada, tapi ulun cuma menyampaikan materi yang ulun dapat dari kegiatan kemarin. Adapun hari ini kita membahas tentang pengimbasan guru penggerak terhadap budaya positif di SDN Sungai Beringin, Kecamatan Muntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, di situ ada Bunda, nama beliau itu Ibu Masni SPD, Kepala Sekolah SDN Sungai Beringin. Kemudian perkenalan selanjutnya, kami juga dipantau oleh beberapa fasilitator dan juga pengajar praktek. Pengajar praktek Bapak Heri Setiawan, beliau berasal dari guru SMK 3 Muntai. Kemudian Ibu Abri Apriani MPD yang berasal dari Bandung, beliau juga sebagai fasilitator yang ada di guru penggerak angkatan 7 ini. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini sebelum kita mulai, ulun ingin bertanya mengenai bagian biang. Menurut bagian biang, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Menurut bagian pihak, setujukah pihak atau tidak setujukah? Iya, tidak setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah atau tidak setujukah? Iya, oke, ada setuju, ada yang tidak. Kalau Ibu Rahimah, menurut dia mau setujukah kata kamu? Iya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut dia setuju atau tidak? Alhamdulillah, ya, ada setuju, ada yang tidak. Ya, kita lanjut dulu lah. Nah, di sini ada filosofis Ki Hajar Dewantara. Beliau itu ada menyatakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak, yang mana masuk dari situ pendidikan
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia serta di dunia pada umumnya. Itu menurut Ki Haji Dewantara. Beliau tadi juga menyatakan pendidikan itu intinya menuntun. Maksudnya di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi maksudnya kata beliau ini adalah kita sebagai guru itu cuma menuntun atau mengarahkan sesuai dengan kodrat yang ada pada diri anak. Karena kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat jamaah. Semboyan beliau ada dari Ki Haji Dewantara, Ing Arso Songtolodo, Ing Mangyo Mangkorusuh Arso dan Topogi Handayani. Itu semboyan yang ada di oleh Survei Ki Haji Dewantara. Cerminan pemikiran Ki Haji Dewantara diterapkan di kelas. Yang pertama, peduli dengan kondisi psikologis anak didik dengan melakukan asesmen diagnosis non kognitif. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki pengamanan yang bermakna bagi anak didik. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas peserta didik dengan mengembangkan potensi dan kemampuannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, kembali ke budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, yang kritik, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sekolah kita mungkin sudah banyak sekali kebudayaan yang positif. Salah satunya yaitu siswa melakukan salam kepada guru setiap pagi, kemudian memberikan salam setelah mau pulang, bersalaman untuk kita bahasanya tuh. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan, misalnya kita ada 2 orang, kita dan teman kita. Sobeklah misalnya secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan kita dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepala. Kemudian teman kita akan mencoba untuk membuka atau mengambil sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Kemudian teman kita juga membujuk, bisa mengancam, bisa juga menghardik dan merayu dan menyuap apa saja
agar dapat membuka kepala tersebut. Nah, menurut kita, misalnya kita ada mempunyai teman ataupun teman sejawat ataupun orang lain yang ingin membujuk ataupun mengajak ataupun itu tergantung dari itu saja, apakah kita mau mengikuti mereka atau tidak. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, dan ilustrasi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, jadi kita sebagai guru mungkin bisa mengontrol murid yang kayak melihat ataupun memantau mereka. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Dan yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di situ ada beberapa teori dan juga stimulus responnya. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka itu termasuk di stimulus respon. Kalau di teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, stimulus responnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya walaupun kita dapat mengontrol orang lain, tapi tergantung kita juga mau mengontrol siapa saja ataupun mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang ketiga, selanjutnya memaksa ada pada saat mewujudkan yang gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi atau yang disebut dengan kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulusnya model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Di sini ada disiplin positif. Ada beberapa teori ataupun pilihan dari Dr. William Glasser. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di layar. Dan di situ ada misalnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua pelakunya itu memiliki tujuan. Yang pertama, memiliki teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Kemudian mendapatkan nilai-nilai
universal, dan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 kontrol posisinya. Yang pertama, pengakuan, pembuat rasa bersalah, kemudian teman atau bisa juga menjadi pemantau, dan yang kelima manajer. Dan setelah itu baru namanya segitiga restitusi. Nanti kita lihat apa itu segitiga restitusi, ada mungkin akan datang. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu menstabilkan identitas. Di segitiga restitusi tadi ada 3 macam. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian seterusnya ada namanya realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, dan yang ketiga kasih sayang serta rasa yang ingin diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, arti dari kata disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang mana artinya dalam bahasa kita yaitu belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi yaitu disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi yang menuju sebuah tujuan apa yang dia inginkan atau dia hargai. Dan yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun mencapai tujuan untuk kuliah. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, dan agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosset pada tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta mandiri, bernalar kritis, berkemerdekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu menurut
belajar Pancasila. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada tiga, ada dua. Yang pertama motivasi internal, yang kedua motivasi eksternal. Yang dimaksud dengan motivasi eksternal, contohnya misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk di motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau disebut dengan restitusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga termasuk di motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, itu termasuk di motivasi internal atau yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Di situ ada filosofis Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata merdeka. Nah, mungkin di sini kita tahu apa itu merdeka. Merdeka menurut beliau adalah tidak hanya terlepas dari pemerintah dan perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, ataupun dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kita misalnya suka memberi hadiah kepada murid, itu bisa memberikan murid itu hanya termotivasi untuk mendapatkan hadiah, bukan termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, dampaknya yaitu penghargaan menghukum, dan yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, dan yang keempat penghargaan tidak efektif, yang kelima penghargaan merusak hubungan. Nah, itulah yang disebut dengan dampak-dampak pemberian ataupun penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, itu juga tadi termasuk penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi bisa menurunkan kualitas, yang kedua dapat mematikan kreativitas anak, dan yang ketiga mengurangi motivasi intrinsiknya. Itu bila kita memberikan sebuah penghargaan. Bentuk program kebajikan atau yang disebut apresiasi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama ada namanya beri pengakuan secara khusus, yang kedua pengakuan secara pribadi, yang ketiga pengakuan kepada semua murid atau bergantian, yang keempat memberikan pengakuan secara konsisten, dan yang kelima berfokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pertama pembukaan. Misalnya kemarin saya perhatikan, itu termasuk pembuka. Kemudian nilai kebajikannya rasa empati besar sekali, dan situasinya yaitu pada saat
menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai itu pembuka, kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu, dan situasinya, yaitu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga pembukanya yaitu terima kasih untuk. Kemudian kebajikannya yaitu rasa tanggung jawab. Dan yang situasinya yaitu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru. Nah, di sini ada berupa hukuman ataupun konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bisa. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket atau lapangan sekolah sebanyak 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu menurut Bapak Ibu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up ataupun misalnya push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ataupun terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Oke. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya atau olahraga. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah menjawabnya. Sekarang kita lihat. Nah, jadi mencatat 100 kali dalam kalimat misalnya saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan suatu hukuman. Itu bisa menyebabkan anak menjadi yang kayak sejenis takutannya. Kemudian yang kedua, mengelilingi lapangan tadi itu juga termasuk hukuman, tapi yang merupakan konsekuensi yaitu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya atau membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga, itu juga termasuk konsekuensi. Nah, kemudian kita kembali ke segitiga restitusi tadi. Kemungkinan dari Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu restitusi. Di situ kita lihat ada namanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang disebut dengan restitusi ini merupakan suatu penciptaan yang mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya
sendiri, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Institusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan yang ingin mereka lakukan nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gusserl pada tahun 2004. Ciri-ciri institusi mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sebagai tawaran bukan dari paksaan. Yang keempat, institusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, fokus pada solusinya. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena di situ kan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita juga memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki persatuan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan lebih menggerakkan seorang yang mendekat mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian ada namanya budaya positif, kemudian ada namanya lingkungan positif, kemudian ada namanya keyakinan, baru namanya peraturan sekolah. Jadi budaya positif, lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan sekolah itu menjadi satu, namun peraturan sekolah itu lebih kecil, kemudian untuk budaya positifnya itu lebih besar. Yang mana merupakan keyakinan kelas itu yang pertama, misalnya kita menyepakati kelas, yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi kita sebagai guru kita bisa menyayangi murid. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya di kelas masing-masing. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah, jadi murid juga memberikan kesepakatan kelasnya bahwa mereka itu bersemangat ketika belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid peduli dengan teman-teman yang ada di sekitar. Jadi kita juga bisa memberikan kesepakatan bahwa murid-muridnya itu tidak boleh mengganggu ataupun membuli teman-temannya yang ada di sampingnya ataupun di luar di lingkungan sekolah. Nah, adapun peraturan keyakinan kelasnya selalu kembali ke, misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga menghormati orang lain, atau yang disebut dengan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk di
keyakinan kelas terhadap menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk keyakinan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk keyakinan kelas, merupakan menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker atau menggunakan alat lainnya, itu merupakan keyakinan kelas, bagian dari kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas ataupun koridor, itu merupakan sebuah keyakinan kelas tentang keselamatan ataupun keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mungkin sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi kita mungkin di sekolah ataupun di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah ingin disayangi, bujurlah Bapak Ibu, ingin disayangi lah. Yang ada disayangi boleh ya bisa. Kemudian selanjutnya ada namanya penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama ingin disayangi dan dirasa diterima, yang kedua ingin penguasaan, dan yang ketiga kebebasan, dan yang keempat kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi ada di situ beberapa motivasi, kemudian identitas gagal, kemudian identitas berhasil. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Ya, kita lanjut. Pernyataan. Siapa yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu merupakan perbuatan orang merasa bersalah. Jadi saat kita menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu merupakan perbuatan orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk penghukuman. Kemudian ayolah lakukanlah demi ibu atau bapak, itu sebenarnya yang menyatakan itu adalah teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya kita sebagai guru PAUD atau guru TIK bisa memberikan bintang ataupun yang lainnya, itu termasuk di kegiatan pemantau. Kemudian ada namanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu merupakan tugas dari seorang manajer. Jadi kita sebagai guru di sekolah ataupun pemimpin pembelajaran, mungkin kita termasuk di manajer, yaitu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian kita atau kamu selalu paling terakhir, itu merupakan sebuah penghukum. Itulah orang-orang yang menyatakan tentang pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian segitiga institusi. Nah, mungkin dari segitiga institusi ini ada sudah Bapak Ibu mengetahui. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas dulu. Nah, baru setelah itu validasi kebutuhan, dan yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan.
Stabilitas identitas. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu merupakan stabilitas identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu merupakan validasi kebutuhan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu juga termasuk validasi kebutuhan. Kemudian apa yang penting bagi kamu, itu juga termasuk di validasi kebutuhan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi, itu juga termasuk di validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas rumah kita misalnya. Itu merupakan sebuah menanyakan keyakinan. Nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti yang bagaimana. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, itu merupakan sebuah menanyakan keyakinan. Bisa juga dengan kita berkata, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Nah, itu juga termasuk menanyakan keyakinan terhadap sesuatu. Intervensi 30 detik. Nah, di situ ada beberapa macam. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kasus 1, siswa yang suka melempar kertas di kelas saat pembelajaran tema 4. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian apakah kamu ingin atau apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian apakah wajar membuat kesalahan atau bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan untuk saat ini sesuai dengan Kasus 2, siswa yang tidak memakai perlengkapan sekolah. Untuk mulai. Kemudian peraturan apa saja, seperti apa yang kamu punya masalah, saya bisa bantu dengan apa saja. Nah, kemudian ada namanya refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sistem tersebut. Kemudian pegang among seperti apa yang saya lakukan selama untuk mengikuti modul tersebut. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum ulun akhiri ada kita nonton video pula tentang video yang baru saya buat kemarin. Ini merupakan sebuah video yang mana video ini merupakan sebuah
literasi konseptual terhadap budaya positif. Nah, di sini Ulun mengambil dua kasus. Yang pertama, kasus tentang murid yang suka melempar kertas pada saat di kelas. Kemudian yang kedua, murid yang tidak memakai peralatan sekolah seperti guru sekolah. Contoh videonya. Jadi itu merupakan siswa yang suka melempar kertas pada saat pembelajaran berlangsung di kelas. Ini merupakan dialog ataupun sisi tanya jawab terhadap siswa tersebut. Jadi di sini kami berakting sebagai salah satu guru yang dapat mengatasi siswa tersebut. Jadi siswanya dipanggil ke kelas ataupun di kantor untuk menanyakan apa yang terjadi pada saat pembelajaran dan bagaimana cara mengatasinya sehingga mereka tidak merasa dihukum ataupun tidak merasa dikucilkan. Kemudian yang kasus kedua, seorang siswa yang tidak memakai perlengkapan sekolah. Di sini saya mengambil siswa kelas 6 yang bernama Afidjah. Itu ketika belajar, ketika di kelas dia memakai kerudung yang tidak sama dengan temannya. Jadi pada saat istirahat, Afidjah saya panggil untuk ke kelas untuk menanyakan apa yang terjadi. Ternyata kata si Afidjah, pada saat itu mungkin dia lebih cepat-cepat ingin datang ke sekolah tanpa terlambat. Dia mengambil kerudung untuk ke sekolah, namun pada saat itu mungkin kerudungnya tidak ada, jadi dia ambil kerudung yang ada di atas meja. Nah, jadi itulah video ataupun sejenis motivasi untuk kita. Jadi intinya kita sebagai pemimpin mengajarkan atau manajer itu bisa mengatasi sebuah permasalahan yang mana permasalahan tersebut intinya kita sebagai guru jangan sampai menghukum ataupun menyakiti murid. Apalagi ini kita sebagai ada peraturan HAM ya, bila menjaga murid yang ada orang tuanya yang kadang setuju atau pas kita yang bermasalah. Ya, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Karena mungkin ulun anggap Bapak Ibu ini sudah melebihi fasilitas ataupun kemampuan dari ulun. Karena ulun sini cuma sebagai pelajar. Karena ini merupakan tugas dari modul 1. Jadi untuk modul 1 itu kami bulan Desember ini selesai. Nanti disambung kembali di bulan Maret sampai di bulan Juni untuk modul selanjutnya. Ya, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembalikan kepada kepala sekolah. Ya, kepada ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala SDN Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah, mengucapkan terima kasih kepada saudara kami Jamaluddin yang telah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengajak teman-teman yang lain, guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak Pak Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ruswati, sebagai teman sejawat dari Bapak Jamaluddin. Nah, di sini saya mau menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian dari materi Bapak Jamaluddin yang kemarin disampaikan kepada kami semua terkait penerapan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Apa yang disampaikan oleh Bapak memberikan kepada kami wawasan yang cukup jelas dan juga menjabarkan bagaimana menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah, juga bagaimana kita mengatasi permasalahan yang timbul di sekolah. Beliau sudah menyampaikannya dengan cukup baik dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.